Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Khoir. Good morning. Selamat pagi Ananda yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan pelajaran PAI pada hari ini dengan Miss Alfa. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana nih? Udah bosen belum belajarnya? Semoga belum ya. Sebenarnya sama, misalnya juga bosen, pengennya bertemu dan bertatap muka langsung dengan Ananda yang soleh dan soleha. Tapi dikarenakan adanya pandemi ini, kita semua belum bisa hadir dalam satu kelas, bertemu atau bersua dalam satu ruangan ya. Tapi tetap ya, kita harus selalu semangat semuanya. Gimana? Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah ya, kalau misalkan kita udah pada sarapan, jangan lupa yang belum sarapan harus sarapan. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran PAI pada pagi hari ini, Miss Alfa minta ambil posisi duduk yang nyaman, lalu siapkan buku paketnya, buku tulis, dan alat tulisnya. Jika semuanya sudah siap, kita berdoa di dalam hati agar Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dan mempermudah apa-apa yang kita kerjakan. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Semoga Allah mempermudah dan memberkahi ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, yuk kita ambil posisi duduk nyamannya. Sudah? Oh iya, misalnya punya nyanyian nih, biar posisi duduk nyamannya enak. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, duduknya dilipat. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat. Sudah? Nah, sudah nyaman ya? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka buku paketnya halaman 77, pelajaran ke-9 tentang tata cara sholat. Halaman 77, pelajaran 9, tata cara sholat. Nah, gimana Ananda yang soleh dan soleha? Kalian sudah bisa kan melaksanakan sholat? Nah, sebagai umat muslim kita harus bisa melaksanakan sholat. Siapa di sini yang masih belum bisa sholat? Semoga tidak ya. Nah, kan setiap muslim itu wajib melaksanakan sholat. Bagi yang tidak melaksanakan sholat, maka ia akan dikenai dosa. Nah, Miss gimana sih tata cara sholat? Yuk kita pelajari. Sebelumnya Miss Alfa pengen tahu nih. Nah, siapa sih di sini yang udah tahu cara-cara sholat? Kan kemarin kita sudah praktek wudhu ya. Ananda yang soleh dan soleha itu sudah sangat baik, sudah sangat hebat-hebat. Miss Alfa bangga dengan kalian semua ya. Nah, yuk kita mulai ya. Tata cara sholat itu dimulai dari berdiri. Gerakan pertama kali dalam sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Miss, kalau misalkan aku sakit gak mampu, boleh duduk? Boleh. Boleh sambil berbaring? Boleh. Boleh sambil berisyarat? Boleh. Lalu mengucapkan niat. Kan sholat itu 5 waktu ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sholat wajib ada 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sebelum kita sholat itu kan berdiri ya. Berdiri bagi yang mampu. Lalu mengucapkan niat. Niat apa tuh Miss? Niat sholat. Karena niat merupakan rukun dari sholat. Jadi kalau misalkan orang sholat terus enggak niat, ya itu enggak sah sholatnya. Kan niat itu terletaknya di dalam hati ya, di dalam kolbu kita. Niat juga boleh diucapkan dengan lisan secara perlahan.
Jadi sebelum sholat niat. Kalau misalkan gak mau di dalam hati, suaranya kecil-kecil aja, tipis-tipis. Oke, niat sholat dibaca saat takbiratul ihram. Nah, di halaman 78 itu ada niat. Niat sholat subuh, niat sholat zuhur, asar, maghrib, sama isya. Lanjut di halaman 79, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, gerakan takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan telinga. Dengan bahu dan telinga. Nah, lafal takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Nah, saat sholat pandangan matanya harus tertuju kepada tempat sujud ya, di sejadahnya tuh. Nah, selanjutnya bersedekap. Nah, setelah takbiratul ihram kita harus bersedekap. Setelah melakukan takbiratul ihram kan bersedekap. Nah, bersedekap tuh apa sih, Miss? Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung pergelangan tangan kiri seperti ini. Ini kan tangan kanan ya, di sini di Miss Alfa ini tangan kanan. Lalu ini tangan kiri. Nah, coba Ananda yang soleh-soleha ikutin. Nah, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung pergelangan tangan kiri. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri dengan posisi kedua tangan di dada. Taruh di dada Ananda yang soleh dan soleha. Lalu membaca doa iftitah. Udah pada bisa kan doa iftitah? Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Habis membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran. Misalnya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, seperti itu. Yang ke-8, ruku. Gimana tuh bacaan ruku? Coba kita lihat halaman 81. Nah, ruku itu apa sih, Miss? Membungkukkan badan dan kedua telapak tangan yang diletakkan sejajar menggenggam lutut. Gimana tuh, Miss? Ya, ruku ya, Nak. Nah, bagian punggung belakang harus sejajar. Ruku, matanya menghadap kiblat. Nah, itu ruku. Selanjutnya, i'tidal. Nah, gimana tuh bacaan i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Nah, jika sudah membaca i'tidal, selanjutnya sujud. Nah, gerakan sujud itu gerakan yang menempatkan wajah ke tempat sujud. Lalu posisi kedua telapak tangannya dibuka. Gimana sih maksudnya dibuka, Miss? Nih, kan sujud ya, Nak ya? Sujud. Nah, seperti itu. Kedua sikut diangkat dan direnggangkan atau dijauhkan dari lantai dan melambung. Nah, habis itu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan duduk iftirasi. Iftirasi itu apa sih, Miss Alfa? Duduk dengan badan tertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Gimana tuh, Miss? Lihat deh di halaman 82. Di situ ada Muhammad lagi mempraktikkan sholat. Nah, duduk iftirasi seperti itu. Selanjutnya adalah sujud yang kedua. Nah, kita harus melakukan sujud yang kedua setelah melakukan duduk di antara dua sujud. Kan habis duduk di antara dua sujud tuh kita kan sujud lagi. Nah, tata cara bacanya sama seperti sujud yang pertama. Lalu tasyahud awal. Nah, tasyahud awal dibaca dengan posisi duduk iftirasi. Nah, atau posisi di saat duduk di antara dua sujud. Nah, lanjut tasyahud akhir. Nah, di halaman 84 itu dinamai sebagai posisi duduk tawaru. Nah, dilakukannya dengan cara kaki kirinya dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Seperti itu. Di halaman 84 Muhammad sudah mempraktikkan tata cara tasyahud akhir. Yang terakhir adalah salam. Nah, gerakan salam adalah gerakan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Alhamdulillah. Nah, hikmah yang kita belajari tentang sholat pada kali ini, kunci sholat itu adalah wudhu. Permulaannya adalah takbir dan penghabisannya adalah salam.
ananda yang soleh dan soleha. Jadi sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam Allahu Akbar. Nah, hukum dari melaksanakan sholat ialah wajib bagi setiap muslim. Bagi seorang muslim tidak melaksanakan sholat maka dia mendapatkan dosa. Nah, kamu kan mendapatkan dosa. Alhamdulillah, pelajaran ke-9 kali ini berjalan dengan lancar. Kita mempelajari tata cara sholat. Setelah itu, Miss Alfa mau minta tolong kepada Ananda yang soleh dan soleha untuk mengerjakan tugasnya pilihan ganda di halaman 87 sampai 88. Lalu, kerjakan di bagian B dan C-nya. Oke. Setelah itu, Miss Alfa minta tolong untuk mempraktikkan tata cara sholat subuh aja ya, yang 2 rakaat. Miss Alfa minta tolong kepada Ananda, semoga dibantu ayah dan bunda untuk mempraktekkan tata cara sholat subuh 2 rakaat, divideokan atau difotokan saja. Lalu tugasnya dikirimkan kepada Miss Alfa. Nah, Miss Alfa tunggu tugasnya sampai jam 9 malam hari ini. Oh iya, kalau misalkan nanti setelah kalian selesai memperhatikan videonya, minta tolong ayah atau bunda juga untuk memfotokan sebagai bukti bahwasanya Ananda yang soleh dan soleha sudah mengikuti pelajaran PAI dengan Miss Alfa pada pagi hari ini ya. Jangan lupa. Nah, kita ucapkan alhamdulillah setelah kita mempelajari PAI-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan selalu menjaga kesehatan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi